SMA 11 Kota Bandung, di mana tumpukan sampah masih ditemukan di area belakang sekolah, tepatnya di area parkir guru dan sepeda siswa. Sampah-sampah tersebut berasal dari kelas maupun area umum sekolah, yang umumnya terdiri dari sampah plastik, sampah makanan, dan sampah botol minuman. Meskipun pihak sekolah telah menghimbau serta menjalankan program kebersihan rutin, sampah masih ditemukan di berbagai sekolah. Untuk mengetahui keadaan di tempat, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Alka. Alka, bagaimana keadaan di tempat saat ini? Jadi di kondisi di tempat ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan bisa Anda lihat masih banyak sampah yang berserakan dan yang sudah dikantongi pun terlihat masih belum sangat rapi ya. Jadi situasi ini mencerminkan bahwa masih banyaknya pelajar siswa-siswi SMA Negeri 11 yang rendahnya kesadarannya, kebersihannya, lingkungan. Padahal menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui program sampah Wamanaku, sekolah telah berupaya untuk menetapkan kewajiban kepada para siswa untuk menjaga lingkungan sekolah dengan benar. Dan melalui program itu, siswa diharapkan bisa menjaga sampahnya seperti amanah yang harus dijaga, agar bisa dikelola dengan baik dan benar. Pemirsa, mari kita jadikan kebersihan lingkungan sekolah sebagai cerminan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat belajar yang nyaman, sehat, dan menyenangkan. Saya Ziad. Dan saya Ajeng. Sekian dari kami, sampai jumpa di berita berikutnya. Di pinggir saya adalah contoh lumpur lapindo. Jadi lumpur lapindo itu semacam semburan lumpur yang sangat besar yang berada di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan selama 1 tahun telah mengenai daerah seluas 5 km persegi, mencakup 3 kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Dan lumpur tersebut dikenal sebagai lumpur Sidoarjo. Jadi di atas saya ini ada namanya ikan kolakan. Ikan kolakan ini adalah ikan purba yang masih hidup sampai saat ini. Nah, ikan ini muncul pertama kali sekitar kurang lebih 380 juta tahun yang lalu atau di zaman Devon. Sekarang hanya ditemukan di perairan Manado, Sulawesi Selatan di Indonesia. Dan hidup di Kepulauan Komoro, Afrika Selatan. Ikan ini hidup pada kedalaman 100 sampai 400 meter di bawah permukaan laut dengan suhu 12 sampai 18 Celcius. Nah, jadi ikan ini tuh dapat julukan sebagai raja laut atau raja ikan di laut gitu. Sebelumnya ikan ini tuh dianggap sudah punah, tapi setelahnya kemudian ditemukan. Oke, di pinggir saya adalah masa prasejarah. Jadi masa prasejarah itu di mana manusia belum mengenal teknologi dan pemikiran ilmiah. Contohnya di sini kita ada kapak genggam. Kan kapak sekarang tuh ada tongkatnya kan, yang buat mukul. Nah, kalau itu masih zaman-zaman belum ada pegangannya. Jadi batu kayak gini diambil langsung dipukulin. Dan di sini itu ada busur panah ya. Namanya itu mata panah. Bahannya itu dari karmelian. Dan di sini juga ada obsidian sama gelang tembaga zaman dulu. Oke, di pinggir saya adalah zaman masa era modern. Jadi masa era modern itu manusia udah mengenal sebuah teknologi dan pemikiran ilmiah. Contohnya di sini ada bensin, ada solar, ada Pertamax, ada Pertalite. Itu tuh gunanya untuk bahan bakar kendaraan. Dan juga ada minyak tanah. Biasanya juga untuk bahan bakar. Di situ ada aspal, ada minyak mentah, ada batu bara, ada biji tembaga, ada bohlam, sama ada wolframit.
Dan di sini juga ada ada barang-barang masa modern kayak bedak, besi, telepon genggam, kamera dan juga iPad.